Baik, perkenalkan nama saya Stephanie Margareta Sidaputar. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran dari kelas C dengan NIM 17096254142. Di sini saya akan memberitahukan kepada kalian fungsi faktor di dunia kerja, lalu cara membuatnya di Excel dengan kegunaannya menggunakan rumus. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan fungsi form faktor di dunia kerja, yaitu sebagai alat untuk mencatat dan mengelola data secara rapi dan terstruktur, sehingga memudahkan karyawan dalam melakukan pekerjaannya sehari-hari. Nah, dengan adanya form, proses pengisian data menjadi lebih cepat, seragam, rapi, dan terkontrol, serta dapat mengurangi kesalahan pencatatan maupun perhitungan. Selain itu, form juga berfungsi sebagai bukti dan arsip untuk arsip resmi sebuah perusahaan yang sangat penting untuk keperluan laporan, evaluasi kerja, dan juga audit. Nah, itu dia fungsi dari form faktur di dunia kerja. Selanjutnya saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat form faktur. Salah satu form faktur yang sangat penting di dunia kerja, yaitu form faktur penjualan. Nah, di sini saya akan memberikan contoh form faktur tersebut ya teman-teman. Nah, sebelum kita mulai, kalian boleh membuat di sheet 1 ini berisi dengan kode barang dari sebuah perusahaan Anda, atau juga ya boleh menjadi contoh doang, nama barang, harga beli, dan juga harga jual. Kemudian include dengan kodenya dan sebagainya. Pokoknya disesuaikan dengan perusahaan Anda. Nah, selanjutnya kita ke sini. Ke sheet selanjutnya. Nah, ini contoh dari form faktur penjualan yang sudah jadi. Nah, kita akan membuatnya dari awal. Oke. Nah, kita akan memindahkan nama barang dari daftar barang ke form faktur ini. Bagaimana caranya? Kan tidak mungkin ya kita menulis satu-satu seperti ini, lalu kita menghabiskan waktu. Jikalau data yang kita ketik ini sangat diperlukan saat itu, kita akan sangat menghabiskan banyak waktu dan mungkin akan mengakibatkan keterlambatan pengumpulan. Nah, caranya menggunakan rumus VLOOKUP. Pertama-tama kita tekan sama dengan, lalu VLOOKUP, buka kurung, lalu kita ke sheet selanjutnya. Pilih kode barang Anda, kemudian setelah kode barang itu tersebut sudah ditekan, ada tanda baca setelah lookup value ini. Nah, disesuaikan dengan Excel masing-masing ya teman-teman. Jikalau titik koma, boleh titik koma. Jikalau koma ya, boleh langsung ditekan. Kemudian table array. Table array itu apa? Nah, table array itu database yang sudah kita buat. Nah, seperti ini. Lalu jangan lupa untuk menekan F4. Namun jika F4 tidak bisa di Excel Anda, boleh langsung menekan dengan Fn dan juga F4. Nah, tampilannya jika F4 itu sudah berhasil seperti ini. Kemudian koma lagi. Nah, selanjutnya call index 6. Call index 6 itu apa? Nah, kita kan akan memindahkan nama barang nih. Nah, nama barangnya itu ada di kolom keberapa? Di kolom kedua. 1, 2. Jadi kita ketik 2. Nah, sudah. Lalu kita klik false. Lalu tutup kurung. Enter. Nah, sudah jadi. Seperti ini. Tinggal kita tarik ke bawah untuk hasil yang lebih maksimal ya. Nah, kode barangnya juga sama ya teman-teman, menggunakan VLOOKUP seperti ini. VLOOKUP, lalu buka kurung, sama masih B001 alias kode barang di pertama, kemudian koma, table array, Fn dan F4 atau boleh F4, call index. Kita ingin
membuat kode barang nih, dia di kolom pertama. Jadi 1, terus false. Nah, sudah deh jadi. Tinggal kita tarik seperti ini. Nah, sudah. Selanjutnya harga jualnya juga sama, menggunakan VLOOKUP juga. Seperti ini. Semuanya sama ya teman-teman. Kalau di bagian yang seperti itu, menyesuaikan saja. Kemudian table array-nya, F4-nya, koma. Nah, kita akan memilih harga jual karena ini form faktor penjualan kan. Jadi dia ada di kolom keempat, kita ketik 4. Nah, koma. Lalu false, tinggal tutup kurung, enter. Sudah deh. Kita tinggal tarik ke bawah. Nah, banyaknya ini kita isi dengan berapa banyak si pembeli ini membeli. Maksud saya tuh, misal nih, saya membeli 5 pulpen, maka kita ketik 5 pulpen. Lalu saya membeli 3 pensil, 2 buku, dan juga 2 penghapus dan 2 spidol. Oke, nah ini karena saya sudah dari awal sudah membuat rumusnya, jadi dia sudah otomatis gitu. Oke, kita akan ulang. Nih, nah caranya bagaimana untuk menghitung totalnya? Seperti ini, kita menggunakan rumus yang lain, bukan VLOOKUP. Nah, gini, kita ke kolom harga jualnya ini. Kan kolom harga jualnya itu E, maka kita awalnya tuh sama dengan lalu E, kemudian dia itu ada di baris keberapa nih yang akan kita hitung. Seperti ini 18, kemudian bintang, kemudian juga kita akan menghitung dengan jumlah banyaknya si pembeli ini mengambil barang itu. Nah, banyaknya itu misal ada 5, nah kita sesuaikan dengan kolom tadi, dengan F, lalu 18, enter. Nah, seperti itu. Baru kita tarik ke bawah. Jadi, nah ini kan sudah, kita akan memakai rumus yang kedua yaitu sum. Bagaimana cara menggunakannya? Boleh sama seperti VLOOKUP yang diawali dengan sama dengan, kita menggunakan sama dengan 2. Lalu ketik sum, buka kurung, kita ke sini, tarik ke bawah, lalu enter. Nah, sudah jadi secara langsung. Sama juga ini seperti ini. Boleh langsung sum, buka kurung, pilih yang akan kita hitung, lalu enter. Lalu jama ini juga, sum juga, buka kurung, lalu pilih yang akan kita jumlahkan totalnya. Nah, sudah selesai. Lalu yang ini kita sesuaikan saja ya teman-teman. Sesuai dari perusahaan Anda, mungkin sudah ada template-nya masing-masing. Template-nya boleh disesuaikan. Jangan lupa nama pembelinya diisi, nomor telepon pembelinya, atau email perusahaan boleh juga diisi dengan nomor telepon perusahaan. Lalu jangan lupa juga untuk mengisi nomor fakturnya. Sekian, terima kasih.